Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Rahimahullah ta'ala, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki dunia maka wajib baginya menuntut ilmu. Apalagi seorang yang menginginkan akhirat, apalagi lebih dari itu dia juga wajib menuntut ilmu. Maka dari itu di komunitas pengusaha muslim Indonesia Korwil Surabaya khususnya kita adakan berbagai macam pelatihan, mulai dari pelatihan internet marketing, pelatihan pembuatan SOP bisnis, pelatihan ekspor, pelatihan properti syariah, dan juga pelatihan yang lainnya. Dan juga yang tidak kalah penting, kita juga adakan kajian rutin berupa kajian tauhid dan juga kajian fikih muamalah, dan juga seperti pagi hari ini kita adakan kajian tematik. Dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kajian tematik pada pagi hari ini sangat istimewa. Kenapa sangat istimewa? Karena sangat sesuai dengan tujuan daripada komunitas pengusaha muslim Indonesia sebagaimana yang kami sampaikan tadi, yaitu hartaku membawaku ke surga. Insyaallah. Tentunya kita sebagai kaum muslimin yang memiliki iman di hati kita semua rindu kepada surga Allah SWT. Kita semua rindu untuk dapat memasuki surga Allah SWT. Maka penting bagi kita semuanya memahami bagaimana harta yang selama ini kita kumpulkan siang dan malam dapat membuat kita masuk ke dalam surga, dapat menjadikan Allah SWT ridho kepada kita semuanya, sehingga Allah SWT meridhai kita masuk ke dalam surganya. Sebagaimana di antara para sahabat kita ketahui ada di antara mereka yang memiliki harta yang banyak pula, dan ternyata mereka juga mendapatkan janji surga dari Nabi SAW. Dan tentu kita ingin sekali mengikuti jejak mereka. Dan yang tidak kalah istimewa dari kajian pagi hari ini, yaitu yang membawakan materi kajian hari ini insyaallah ta'ala adalah guru kita Al-Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalam hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah beliau sudah bergabung bersama kita semuanya melalui aplikasi Zoom. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Ahlan wa sahlan, alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Insyaallah ta'ala Al-Ustadz akan kami persilakan untuk menyampaikan materi hingga pukul 10.30, setengah 11. Kemudian kami persilakan kepada para partisipan dapat menyampaikan pertanyaan melalui aplikasi Zoom ataupun melalui YouTube. Tapi untuk mempersingkat waktu kepada Al-Ustadz, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Pada tafadhol masykur. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ahibati fillah. Kalau bicara harta, kayaknya di masa pandemi ini semuanya, ya nggak semuanya sih, mungkin sebagian orang kekurangan harta. Bahkan perusahaan-perusahaan raksasa yang mungkin selama ini mereka bangun tidur digit angka rekening mereka bertambah. Tapi di masa pandemi ini sepertinya ada pengurangan kalau tidak tetap. Di negeri kita sudah ada wacana dari Menperin kepada Menteri Keuangan agar pajak mobil baru dinolkan. Kenapa? Karena industri otomotif benar-benar terdampak. Orang nggak mikir untuk beli mobil baru. Mereka berpikir bagaimana harta itu untuk mereka
bisa bertahan hidup. Mitsubishi yang kita tahu perusahaan yang sudah lama, mereka pun ternyata sudah menawarkan pensiun dini kepada 500 atau 600 karyawannya. Belum perusahaan-perusahaan yang sudah mem-PHK karyawannya. Ribuan bahkan mungkin jutaan. Kita sebagai manusia itu ingin harta kita bertambah. Ingin harta kita berkembang. Terus tumbuh tidak layu. Berbunga, berbuah. Dimakan buahnya, bijinya ditanam kembali, tumbuh, tunas baru, tumbuh lagi itu, kemudian berbuah lagi, berbunga, berbuah. Seperti itu yang diinginkan oleh manusia. Karena memang Allah sudah menanamkan di diri kita kecintaan kepada harta. Allah Azza wa Jalla berfirman di surah Ali Imran ayat 14. Di surah Ali Imran ayat 14. Ingat Allah menurunkan Al-Quran ini sebagai petunjuk buat kita ya. Nah, tafadhal dibaca. Nah, siapa yang mau baca nih? Zuyyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara minadh dhahab wal fiddah wal khayl al musawwamah wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta, benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Barakallahu fikum. Kita lihat bagaimana Allah Jalla Jalaluh telah membuat sebuah ketentuan yang tidak dirubah. Bahwa dia menanamkan di diri kita cinta kepada syahwat-syahwat, kepada sesuatu yang memang menyenangkan hati. Perempuan-perempuan, anak, harta benda yang bertumpuk-tumpuk, apapun modelnya. Ada emas, ya kita lihat ada orang suka numpuk emas, nabung emas, perak, uang sekarang, kuda, kendaraan-kendaraan, ternak, sawah, ladang, kebun. Itu memang kesenangan kehidupan dunia. Dan di sisi Allah ada tempat kembali yang baik. Allah juga menyebutkan wa innahu lihubbil khairi la syadid. Manusia itu benar-benar kecintaannya kepada harta, cinta berat. Tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian benar-benar cinta sama harta itu cinta mati. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian dilalaikan dengan bermewah-mewahan, dengan menumpuk harta, dengan memperbanyak koleksi sampai mati kalian. Baik, tema kita hari ini bagaimana sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita cari, sesuatu yang kita buru, itu mengantarkan kita ke surga. Karena kita semua tahulah bahwa dunia ini adalah ladang menuju akhirat. Ya, antum lihatlah, adakah manusia yang lahir tahun 1800 ada yang hidup sampai hari ini? Nggak ada. 1850 nggak ada. 1860
1870. Mungkin ada sisa satu orang yang katanya umurnya 135 tahun. Tapi setelah itu, ya tinggal cerita. Kita ingin bagaimana kesenangan yang kita raih ini tidak membawa duka. Orang tuh ingin makan sesuatu tapi nggak sakit. Orang itu ingin melakukan sesuatu tapi nggak lelah. Manusia seperti itu. Dia ingin senang. Ya harus kita pikirkan bagaimana caranya supaya kelelahan kita, ya, kesenangan kita itu membawa kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Ya kita lihatlah, siapa yang nggak tahu sama Qarun. Qarun ini menjadi ikon orang paling kaya. Sehingga sampai hari ini, di mana ditemukan harta terbenam, selalu dikatakan harta Qarun. Qarun udah mati. Jadi mau di Jawa, mau di Sumatera, mau di Kalimantan, kalau ditemukan harta yang terpendam, mereka menyebutnya dengan istilah harta Qarun. Hartanya karun ini. Tapi pernahkah kita bertanya, karunnya di mana? Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Qarun ditelan oleh bumi bersama rumahnya. Iya. Hartanya bersama hartanya. Mungkin kita melihat ya kejadian-kejadian di mana satu kampung ditelan bumi. Mobilnya, kulkasnya, rumahnya, anaknya, ibunya. Satu kampung. Apa istilahnya? Bumi yang bisa bergerak itu. Dulu kita hafal istilah itu tatkala Palu mengalami kejadian seperti itu. Apa? Elevasi. Kayaknya bukan. Tanah bergerak. Nah, tanah bergerak, ada yang tanah ambles ya, macam-macam lah. Hilang. Kemana Qarun dengan hartanya? Nggak ada. Tapi ada yang orangnya ditelan, hartanya di atas. Siapa yang nggak kenal sama Steve Jobs? Yang Ana sekarang pakai teknologi yang dipakai oleh dia. Kita punya komputer-komputer nih pakai juga teknologi yang digarap oleh Steve Jobs. Ketika Steve Jobs meninggal, dia meninggalkan uang 153,2 triliun. 153,2 triliun. Kalau setahun dia menghabiskan 1 triliun, seharusnya umur dia 153 tahun. Tapi dia nggak ada, jemaah. Ditinggal tuh uang. Kita menikmatin hasil karya dia, dianya mati. Apa yang dibawa? Entah Anda tidak ikut dalam pemakaman Steve Jobs, sehingga Anda tidak tahu ada berapa triliun yang kira-kira diletakkan di kantongnya Steve Jobs ketika dia mati. Atau ditaruh di sebelah kuburannya, mungkin dikasih kulkas atau apa. Nggak ada Anda rasa. Ditinggal di atas bumi. Dinikmatin oleh orang lain. Dia tidak. Jamaah rahimakumullah, kita semua cinta harta. Jadi kalau bicara harta ini jangan dipikir ustadznya nggak suka sama fulus. Oh, ustadz nggak suka sama harta. Allah sudah menetapkan itu di diri kita. Cuma kita berpikir bagaimana harta ini tidak membawakan neraka. Karena semua yang disukai oleh jiwa ternyata itu menjadi pagernya neraka. Jadi orang mau masuk neraka itu nggak perlu berjuang. Nggak perlu berkeringat, ya berdarah, capek, nggak perlu masuk neraka. Dia perlu bergembira. Dia perlu hiburan-hiburan, kesenangan-kesenangan.
Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bisyahwat. Surga itu dipagari dengan hal-hal yang dicintai oleh, yang dibenci oleh jiwa. Sedangkan neraka sebaliknya, semua yang kau sukai jadi pagarnya neraka. Oleh syahwat manusia jadi pagarnya neraka. Harta, perempuan, anak itu bahaya tuh. Itu jadi pagarnya neraka. Yang kalau kita tidak pandai mengontrol, kita ke sana. Bagaimana supaya harta kita mengantarkan kita ke surga, membawa kita ke surga? Perhatikan beberapa hal ini. Yang pertama, niat. Nih KPMI, niatnya ngapain? Apakah niatnya memperkaya diri? Atau niatnya membantu orang lain? Atau niatnya menyelamatkan diri? Innamal a'malu binniyat. Sejatinya semua amalan itu harus ada niatnya. Jadi antum keluar rumah, sekolah, belajar perlu niat. Antum meninggalkan rumah antum, merantau, ada yang merantau ke Jakarta, ada yang merantau ke Sumatera, yang Sumatera merantau ke Jawa, yang Jawa merantau ke Kalimantan, yang Kalimantan merantau ke Papua, yang Sulawesi juga kayak gitu. Subhanallah, kita melihat manusia ini bergerak sama. Ada aktivitas. Dan inilah yang membuat ekonomi itu berputar rodanya. Niatnya antum kerja itu, niat ngumpulin harta, mengais rizki apa? Emangnya perlu niat, bukan hanya sholat yang perlu niat. Kita tahu seorang muslim itu mengatakan kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadahku, sesembelihanku, hidup dan matiku itu lillahi rabbil alamin. Cuma banyak di antara kita yang bergerak hampa. Ya pasti ada niat. Nah, tanpa disuruh manusia, ada yang sekolah niatnya mau bekerja ya, iya. Ada yang bekerja niatnya cari uang, ya udahlah buat seneng-seneng. Tidak sedikit orang dapat uang langsung foya-foya. Memang tujuannya dia untuk makan-makan, untuk kuliner ya. Nanti hari Senin kerja lagi, nanti hari Ahad hiburan sana, liburan. Ada orang yang seperti itu. Padahal ini menentukan harta antum mengantarkan ke surga atau tidak. Salah niat, ya salah tujuan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, disebutkan bahwasanya marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Suatu hari ada seorang yang lewat di hadapan Nabi SAW dan Nabi sedang bersama para sahabatnya. Laki-laki ini bekerja. Para sahabat itu takjub dengan dedikasi dia bekerja. Semangat dia. Tubuh yang dia gunakan untuk bekerja. Gak main-main. Lalu apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, lau kana hadha fi sabilillah. Wahai Rasulullah, andai kata semangat dia bekerja, dedikasi dia berupaya itu diarahkan di jalan Allah, untuk berjihad di jalan Allah, ya pasti dia akan mendapatkan surga. Tapi kalau cuma kayak gini buat cari fulus, ini dalam pandangan sahabat ya udah. Cuma dapat fulus selesai. Dapat uang. Orang berkeringat dari pagi sampai sore, sore dapat gaji, atau akhir bulan dia ambil upah, cuma itu yang dia dapatkan. Ini dalam pandangan para sahabat. Yang namanya ibadah ya jihad fi sabilillah, perang.
mengorbankan jiwa dan raga serta harta yang kita miliki. Karena mendengar komentar dari para sahabat, maka Rasulullah SAW memberikan pencerahan kepada mereka. Berapa banyak opini yang liar di masyarakat ternyata salah. Berapa banyak pemahaman yang menjadi keyakinan di banyak orang, padahal tidak benar. Kebenaran itu milik Allah Azza wa Jalla. Al-haqqu min rabbik. Jadi kalau mau menimbang sesuatu benar atau tidak, itu bukan perasaan kita, bukan tradisi dan adat istiadat masyarakat. Tapi wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah." Tuh orang, kalian tahu tuh orang kalau keluar rumahnya bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, maka dia terhitung fi sabilillah, di jalan Allah. Yang kedua, wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain. Kalau dia keluar berusaha berupaya untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah. Maka dia, keluarnya dia, kerjanya dia bernilai fi sabilillah. Yang ketiga, wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffaha. Kalau dia keluar dalam rangka untuk memberikan nafkah kepada dirinya. Dia nggak punya tanggungan anak, dia nggak punya tanggungan orang tua, dia bekerja untuk dirinya sendiri dalam rangka supaya menjaga kehormatannya, supaya tidak minta-minta kepada orang. Karena kita lihat ada orang-orang di pinggir jalan, di lampu merah, yang keluar, dia berpikir, dia berusaha. Dia sedang menghinakan dirinya dengan meminta-minta. Tidak menjaga kehormatan dirinya. Ada yang akhirnya karena nggak punya penghasilan mencuri, merampok. Orang ini bekerja. Dalam rangka anak punya kebutuhan. Kalau tidak terpenuhi, anak takut nanti cari dengan cara yang haram. Maka dia bekerja berusaha supaya dia terhindar dari yang haram. Fahuwa fi sabilillah. Maka orang itu pun terhitung fi sabilillah. Yang masalah ketika dia bekerja, berusaha, kata Nabi SAW, wa in kana kharaja yas'a. Kalau dia keluar rumahnya, berusaha, bekerja riya'an wa mufakharatan, dalam rangka pamer. Pamer motor dia, pamer gadget dia, pamer baju dia. Dari awal dia bekerja mau beli baju supaya anak bisa bersaing sama kawan-kawan. Mau dia bekerja capek, mau beli motor supaya dia bisa tunjukkan kepada kawan-kawannya. Ingin bersombong ria, ingin berbangga ria. Itu aja, dia kerja capek hanya itu, merantau. Supaya dilihat sama orang kampung, dia punya rumah. Tujuannya adalah manusia. Bukan untuk dirinya, dia itu ingin orang melihat dia, sehingga dia bisa berbangga diri. Dia ingin memamerkan apa yang dia miliki, dan tidak sedikit orang yang merantau karena itu. Meninggalkan negerinya karena omongan orang. Supaya dilihat orang dia punya rumah bagus, punya mobil bagus. Ya. Kalau itu tujuannya, fahuwa fi sabili syaitan. Maka orang itu sedang di jalannya syaitan, bukan fi sabilillah. Sama jamaah, kerjanya sama. Antum lihatlah orang punya toko sama tokonya. Toko baju, semua bikin baju. Taib. Yang kerjanya ojol kan sama semuanya. Seragamnya sama, kerjaannya sama. Yang jadi pegawai negeri sama. Berangkatnya pagi, pulang sore. Yang menjadi pejabat sama. Yang membedakan apa? Tatkala aktivitas mereka secara kasat mata sama. Yang dikerjakan halal. Niatnya yang beda. Karena niat ini amalan hati. Nggak perlu
antum tulis di status niat antum. Akhirnya riak lagi antum nanti. Wah, ana memang berusaha bekerja nih Ustaz. Ana nggak mikir mau kaya nggak Ustaz. Ana nggak mau kasih nafkah sama orang tua. Ya udah, antara antum sama Allah. Ada apa antum kasih tahu orang-orang? Antum sedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib, sudah niat. Yang kedua, agar hartamu membawamu ke surga, engkau harus ikut aturan dalam mencari harta. Karena nanti ketika engkau dibangkitkan dari kuburanmu, engkau itu akan ditanya tentang dua hal yang berkaitan dengan hartamu. Yang pertama akan ditanyakan kepadamu, min aina tasabahu, dapat dari mana engkau? Bagaimana cara engkau dapat itu uang? Dari yang halal apa yang haram? Dari yang boleh atau yang terlarang? Jangan-jangan kekayaanmu dibangun di atas kesengsaraan orang lain. Engkau menzalimin orang lain. Jangan. Karena kalau itu yang terjadi, utang aja, engkau utang sama orang. Utang ini salah satu cara untuk mendapatkan harta. Kita berhutang sama orang. Akhirnya kita yang nggak punya uang, utang 10 juta, jadi punya uang 10 juta. Dapat dari mana kau 10 juta? Dari berhutang. Baik. Ada orang yang berhutang karena utangnya nggak masuk surga. Karena dia tidak melunasi utangnya. Itu bukan milikmu. Makanya Allah Azza wa Jal memberikan aturan. Kalau bicara KPMI ini kan mereka berusaha untuk tadi bagaimana kita bekerja dengan benar, baik dan benar. Allah Azza wa Jal berfirman di surat An-Nisa ayat 29. Tentang ya berkaitan bagaimana kita mencari harta. Ini salah satu aturan yang Allah telah tetapkan di dalam Al-Quran Karim. Silakan dibaca. Suaranya masih di mute mungkin, kok nggak kedengaran? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Barakallahu fikum. Ya, kita sering dengar manusia itu merdeka. Kita nggak suka dijajah. Sehingga Indonesia berjuang memerdekakan dirinya. Akhirnya jadi merdeka. Tapi ketahuilah kemerdekaan kita itu terbatasi dengan kemerdekaan orang lain. Sehingga ada aturan yang harus diikuti. Di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan kalian jangan makan harta kalian di antara kalian dengan cara yang nggak benar loh. Ketika orang berdagang, ketika orang bekerja, ada aturan-aturan yang harus diikuti. Di sini kenapa seorang muslim wajib belajar. Belajar apa? Belajar bagaimana menjadikan 1 juta berlipat menjadi 10 juta. Belajar bagaimana dengan modal kecil mendapatkan keuntungan besar. Belajar bagaimana bisa membuat sebuah usaha yang dengannya dia menjadi kaya raya. Iya, nggak masalah belajar seperti itu. Tapi ada ilmu lain yang berkaitan dengan surga. Itu yang harus dipelajari. Anak-anak sekarang kuliah bisnis, manajemen bisnis, bisnis apa aja yang mereka pelajarin. Atau mereka kuliah yang lainnya dalam rangka untuk mencari harta. Maka hendaklah setiap muslim itu tahu diri. Yang muslim ya, kita bicara yang muslim.
Tahu diri dengan apa? Ya, bahwasanya engkau punya aturan di sini. Kalau aturan-aturan Tuhan yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW tidak diajarkan di kampusmu, tidak diajarkan sekolahanmu, maka engkau harus cari di tempat lain. Engkau harus belajar. Kenapa harus seperti itu? Dikatakan kepingin hartamu menuju ke surga. Kalau enggak, ya engkau akan tinggal hartamu nantinya. Dan bahkan ada harta yang melilit pemiliknya, menyeret dia ke neraka. Dia akan mengatakan, ma aghna anni maliya. Hartaku nggak bermanfaat buat aku. Iya. Di sini kau harus belajar aturannya. Maka Ana sampaikan kepada setiap pedagang sekarang ya, setiap muslim lah, yang menjadi pegawai, yang menjadi pedagang, kau dalam rangka mencari harta, tolong kau pelajarin mana yang boleh kau kerjakan dan mana yang tidak boleh. Karena tidak sedikit juga yang berdagang disebabkan faktor keturunan. Bapaknya punya usaha, ya anaknya melanjutkan. Alhamdulillah, nikmat dari Allah SWT. Anak nggak perlu capek-capek. Tapi tidak sedikit anak yang akhirnya belajar agama, baru tahu ternyata usaha bapakku ini haram, Ustaz. Mulai dia berontak, dikasih pekerjaan sama orang tuanya, ternyata semua berbau riba. Sang ayah nggak belajar dulu. Apa alasannya nggak belajar? Punya waktu, semua sama waktu kita. Sama 24 jam. Mau orang kaya, orang miskin, waktunya hidup itu sehari 24 jam. Hanya saja ada yang mau belajar aturan, ada yang tidak mau belajar aturan. Dan sebenarnya niat itu yang awal kita bicarakan tadi, itu menjadi motor penggerak antum. Kalau antum mau kasih makan buat anak antum, hati-hati jangan sampai haram. Jangan sampai milik orang yang diambil, yang diberikan kepada anakmu. Atau caranya nggak benar. Tatkala orang-orang kafir mengatakan diharamkan riba, Allah mengatakan wa ahallallahu, mereka mengatakan, ya orang-orang kafir mengatakan innamal bai'u mithlur riba, sesungguhnya jual beli sama aja dengan riba. Ini pandangan manusia, pandangan pedagang, pandangan manusia tanpa bimbingan syariat. Dia memandang riba itu sama dengan jual beli. Bahkan kita tahu sekarang di muka bumi ini, riba itu dijadikan landasan untuk menumbuhkan ekonomi. Harus dengan riba. Taib, bagaimana dengan pandangan agama? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Itu aturan agama. Manusia bikin aturan sendiri. Yang namanya aturan manusia akan direvisi. Kenapa? Ya udah tidak selaras dengan zaman sekarang. Maka agar hartamu mengantarkanmu ke surga, saatnya belajar. KPMI didirikan juga salah satunya untuk menjadi sarana bagaimana kawan-kawan ini bukan hanya belajar mencari uang, belajar menumbuhkan dan mengembangkan harta dia, tapi bagaimana belajar juga supaya hartanya mengantarkan ke surga Allah. Dan kalau kita melihat aturan-aturan yang dibuat di dalam Islam, ya anak ingin sampaikan lagi bahwasanya Islam ini bukan hanya mengurus urusan rumah tangga, urusan warisan yang berkaitan dengan harta, urusan perceraian, ya, urusan masjid, sholat, puasa, haji, zakat. Islam ini mengatur hidup manusia yang berkaitan dengan dunia, yang berkaitan dengan akhirat. Nggak percaya? Kalau antum nggak percaya, mungkin antum nggak muslim. Wajar.
Tapi kalau antum muslim kemudian, anak nggak percaya Islam itu mengatur semua urusan dunia akhirat, ya coba dibaca. Orang itu menghukumi sesuatu sesuai dengan pandangan dia. Kalau pandangan dia, gambaran yang dia terima itu kurang, maka hasilnya kurang. Antum tahu nggak, Islam ini ngatur bagaimana antum masuk ke toilet. Bagaimana seorang muslim di depan toilet, apa yang harus dia lakukan, itu ada aturannya. Ini belum masuk toilet. Ketika di dalam toilet, ada aturannya lagi. Antum posisinya harus ngadep mana tuh? Atau yang lebih bagus ngadep kemana? Ada aturannya. Tapi udah selesai, antum buang hajat, keluar toilet, ada aturannya. Subhanallah. Karena memang agama ini diturunkan sebagai penutup semua agama. Nggak ada lagi agama setelah Islam. Coba antum perhatikan, mana orang bikin-bikin agama lagi sekarang? Kalaupun ada yang bikin, akan ditinggalkan sama manusia. Yang ada agama-agama yang dahulu. Kita akan melihat ada Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani, Islam menutup semua agama dan menawarkan kepada mereka sebuah kesempurnaan. Dalam urusan bisnis, dalam urusan ekonomi, bagaimana meratakan ekonomi di masyarakat itu. Bagaimana yang kaya, orang kaya nggak dilarang ya. Pemikiran-pemikiran komunis, sosialis, kapitalis, semuanya minggir sama Islam. Apalagi sekarang yang berpikir bahwasanya yang akan menyelamatkan dunia ini adalah demokrasi liberal. Nggak bakalan. Engkau akan rubah lagi, engkau akan tambahin lagi. Tapi Islam enggak. Masuk pasar diatur dalam Islam. Kapan boleh jualan, kapan nggak boleh jualan. Ada aturannya. Setelah azan Jumat, nggak boleh orang-orang yang punya kewajiban sholat Jumat itu melakukan bisnis. Ada aturannya, ada. Di surat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, kalau dikumandangkan azan Jumat itu, segera kalian menuju kepada peringatan Allah Azza wa Jalla dan tinggalkan jual beli. Tinggalin. Tentang bagaimana menggarap sawah. Ada gadai, orang kita lihat banyak pergadaian. Urusan sewa menyewa, urusan jual beli kredit, aturannya ada dalam Al-Quranul Karim dan dalam sunnah Nabi SAW. Dan kita dalam mengumpulkan harta tersebut, jangan sampai lupa sama aturan Allah. Karena kadangkala ambisi dunia itu membuat antum lupa sama halal haram. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina iktasabahu amin halalin aw min haram. Akan datang satu masa di mana orang udah nggak peduli hasil kerja dia itu dari mana, nggak peduli dia halal haram. Yang penting dia bawa uang. Makanya kalau antum lihat ya, kenapa kok rusak ekonomi sebuah negeri? Negara kita ini, kalau Anda baca-baca, kerugiannya itu ratusan mungkin ribuan triliun. Oleh para koruptor, oleh para pengusaha, dimakan sama mereka. Pejabatnya juga nggak benar, pengusahanya nggak benar, keluarganya nggak benar, udah. Habis tuh duit. Gara-gara kita lupa sama Allah yang membuat peraturan. Maka Allah sebutkan di surat Al-Munafiqun ayat 9. Coba dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itu orang-orang yang rugi. Barakallahu fikum. Ini Allah memanggil orang-orang yang beriman. Engkau bekerja, engkau berusaha, engkau punya harta, engkau punya keluarga, nggak apa-apa. Silahkan. Nggak dilarang muslim itu untuk jadi orang kaya. Tidak. Nggak ada larangan muslim nggak boleh kaya, nggak ada. Yang ada doa supaya dihindarkan dari kemiskinan. Bahkan doa meminta kepada Allah rizki yang baik. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban. Bahkan Nabi SAW mendoakan Anas bin Malik supaya banyak hartanya. Allahumma atil umrahu wa akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi waghfir lahu. Ya Allah, panjangkan umurnya Anas bin Malik. Banyakin hartanya, banyakin anaknya, berikan berkah dia di sana dan ampunin dia. Nggak apa-apa. Tapi jangan sampai membuat engkau lalai, lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lupa sama aturan-aturan Allah. Bicara zikrullah ini jangan dipikir hanya subhanallah, 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 subhanallah. Ingat Allah itu ingat sama aturan Allah. Ingat sama ancaman Allah. Ingat sama neraka Allah Azza wa Jalla. Ingat dengan perintah-perintah Allah. Itu mengingat Allah. Sehingga orang ketika berusaha, harta itu tidak membuat dia lupa. Kenapa ada perampokan? Ditangkap, ternyata pelakunya muslim. Masih ingat antum beberapa hari yang lalu atau beberapa pekan yang lalu, bagaimana, Anda nggak tahu ya, dua pasangan yang memutilasi satu orang, muslim apa enggak dia? Coba dilihat tuh. Ada dua orang pemuda jemaah. Lihat. Bagaimana dia untuk mendapatkan harta dari fulan? Dia berzina. Si perempuannya ini bagaimana berzina? Tolong ya, kalau ada yang namanya wartawan muslim yang nulis berita, jangan dirubah-rubah pemberitaan. Dikatakan berhubungan intim, bersetubuh, ini na'udzubillah, berzina dia itu. Perbuatan itu perbuatan zina yang dilaknat pelakunya, dianggap remeh. Pembunuhan ini bermula dari sini nih. Orang kadang-kala berpikir dia ingin menguasai harta, siap. Ambisi dunia. Tapi dimulai dengan dosa yang satu. Dosa satu melahirkan dosa selanjutnya. Dosa ini melahirkan dosa. Seperti itu. Islam ini menutup pintu dosa. Kenapa Allah mengatakan, wala taqrabuz zina. Jangan dekatin zina. Dekat aja nggak boleh. Ini mengantarkan ke yang lainnya. Kenapa nggak boleh pacaran? Kenapa nggak boleh berduaan dengan yang bukan mahramnya? Mengantarkan ke mutilasi. Dipikir sama antum remeh. Berapa banyak pelacur yang dibunuh oleh yang berzina dengan dia juga. Dianggap remeh. Dosa melahirkan dosa. Ya, muslim itu yang bunuh. Gak tahulah jemaah. Tapi dimutilasi untuk mengusahakan hartanya. Berapa harta yang gak sampai 100 juta? Dibunuh, dipotong-potong, terus dia. Lalu engkau apa yang akan terjadi dengan dirimu? Engkau punya uang? Engkau bisa hidup nikmat? Nggak ada jemaah. Yang ada engkau melarat. Disinilah orang itu, engkau kepingin uang. Tafadhol. Aku ingin duit, aku ingin mobil ini. Nah, silahkan. Nggak haram engkau punya keinginan itu. Bahkan itu udah ditanamkan. Tapi tolong ikut aturannya. Jangan sampai gara-gara harta engkau nerabas lampu merah. Engkau nggak akan selamat, engkau juga akan membahayakan orang lain. Banyak orang bekerja, oh buat anak-anak, silahkan. Engkau bekerja buat anak-anak, tafadhol. Niatnya tadi yang benar.
ikutin aturan, tafadhol. Subhanallah jemaah. Allah Azza wa Jalla memuji pedagang-pedagang, pengusaha yang dalam usahanya tidak lupa dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Di surat An-Nur ayat 36 sampai 38. Nah, silakan dibaca. wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih namanya pada waktu pagi dan petang. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, yaitu hari kiamat. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Masya Allah jemaah. Jadi yang ngasih rezeki, yang ngatur rezeki itu Allah Azza wa Jalla. Bukan menteri keuangan, bukan menteri perekonomian, bukan menteri perindustrian, bukan. Allah Azza wa Jalla. Maka nih orang-orang, dia berdagang, dia berniaga, tapi perdagangan mereka, perniagaan mereka tidak membuat mereka lupa dari mengingat Allah. Mereka tetap mengingat Allah. Mereka tahu dengan aturan-aturan yang harus diikuti. Aturan siapa? Aturan pemilik Indonesia ini. Aturan pemilik bumi ini. Itu yang harus diikuti oleh seorang muslim. Kemudian tidak membuat mereka lalai dari sholat. Ketika waktu sholat, selamat tinggal duniaku. Sebelum aku meninggalkanmu selama-lamanya, aku meninggalkanmu sebentar. Wa ita'iz zakah, mereka tetap melaksanakan kewajiban mereka dari harta yang Allah berikan kepada mereka. Sejatinya mereka takut dengan hari di mana mata dan hati akan bergoncang. Terus mereka minta apa? Kenapa mereka melakukan itu? Mereka tahu, mereka punya niat agar mereka mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin surga, jemaah. Mereka ingin karunia di dunia ini, ingin harta itu bermanfaat buat mereka. Tidak bawa penyakit buat keluarganya. Berapa banyak harta yang membuat satu keluarga hancur lebur, harta warisan kadangkala. Bapaknya punya usaha, punya pabrik, ninggalkan Masya Allah. Setelah mati ribut anaknya. Lah bapak dapat manfaat, wala anak-anaknya berbahagia dengan harta tersebut. Mereka ingin karunia dari Allah. Iya. Dan ingat Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa hisab. Bukan karena usaha, jemaah. Ya tapi kan tetap berusaha. Naam. Usaha itu dikerjakan. Harus orang berusaha karena disuruh berusaha sama Allah. Tapi ingat, yang membagi itu yang di atas. Sehingga kadang-kadang kita ngelihat ada orang Masya Allah sukses. Masya Allah hartanya jangan ditanya. Dikirimin COVID-19 tumbang dia. Psh.
Dia ini sedang berpikir kemarin waktu Ramadan ya, pengusaha-pengusaha itu kan berpikir insya Allah nih dengan Idul Fitri, Masya Allah pasar akan rame ya, roda ekonomi akan bergerak. Pasar-pasar ditutup, sekolahan ditutup, pabrik ditutup. Allahu Akbar. Supaya kita tahu yang membagi rezeki itu Allah. Ana kemarin dengar dari Abah Ana, subhanallah sedih ya. Di sini di Jember. Yang namanya gubis itu nggak dipanen sama petani. Nggak dipanen. Harganya 1 kilo 150. Mau diapain? Dibiarin. Dia tuh nanam, dia berpikir entar lagi panen, fulus, balik tuh modal. Jangan modal. Sengsara hidup dia memikirkan utang yang harus dia lunasi. Maka muslim ketika engkau berusaha, engkau ingat selalu yang kasih rezeki Allah. Keluar rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Pulang dapat rezeki, ngomong sama istrinya, alhamdulillah Allah kasih rezeki sama kita. Nggak ada anak berkeringat, capek, lelah, dapat fulus nih. Allah yang kasih. Baik, yang pertama niat, yang kedua memperhatikan aturan dalam mengumpulkan harta, kemudian yang ketiga memperhatikan aturan dalam mengeluarkan itu harta. Karena pertanyaannya nanti, engkau dapat dari mana, kemana engkau belanjakan. Terus gimana seorang muslim membelanjakan harta yang sudah dia miliki, ya, yang sudah Allah berikan kepada dia? Ada aturannya. Allah berfirman di surat Al-Furqan ayat 67. Silakan dibaca. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَهُمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Barakallahu fikum. Nah, apa makna mereka tidak berlebih-lebihan dan mereka tidak kikir? Al-Imam At-Tabari dalam kitabnya Tafsir Tabari, dia menyebutkan ada beberapa pendapat ulama tentang makna tidak berlebih-lebihan. Idza anfaqu lam yusrifu, dan makna walam yakturu, dan tidak pelit. Pendapat pertama mengatakan al-israf ma kana min nafaqatin fi ma'siyatillah. Yang dinamanya berlebih-lebihan adalah membelanjakan harta dalam kemaksiatan walaupun sedikit. Itu berlebih-lebihan engkau. Jadi semua model belanja mengeluarkan uang untuk kemaksiatan, yang kecil yang besar, itu berlebih-lebihan engkau. Nggak benar. Untuk membeli sesuatu yang haram, untuk berjalan-jalan di tempat yang haram, untuk berlibur dengan liburan yang haram, dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, maka engkau disebut berlebih-lebihan walaupun cuma 2.000 perak. Kesian jamaah, kita ngelihat orang-orang nih yang dengan hartanya nggak bisa beli minuman keras yang mahal, dia ngoplos sendiri mati. Oh, dia nggak berlebih-lebihan Ustaz, dia beli yang murah Ustaz. Nah, itu berlebih-lebihan. Pokoknya semua harta yang dikeluarkan dalam kemaksiatan walaupun sedikit, haram hukumnya, itu berlebih-lebihan. Kemudian adapun pelit, yaitu melarang dari hak Allah Azza wa Jalla. Di harta kita ini ada hak Allah loh. Kok bisa Ustaz? Karena Allah yang kasih. Ini sebuah keyakinan yang harus ada di diri seorang muslim. Harta itu karunia Allah. Allah ngasih, Allah buat aturan. Ingat, ada hak fakir miskin di hartamu.
ada hak anak yatim, ada hak orang-orang yang meminta-minta. Pelit itu tatkala tidak mengeluarkan haknya Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan di harta orang kaya itu, di harta orang beriman itu ada hak yang sudah maklum, yang udah diketahui. Buat siapa hak itu? Bukankah anak yang bekerja? Nah, engkau yang kerja, engkau yang capek, engkau yang lelah. Siapa yang ngasih? Allah Azza wa Jalla. Di situ ada hak buat fakir, miskin, baik yang minta-minta, baik yang tidak minta-minta. Oke, pendapat yang kedua, sebelum pendapat yang kedua jemaah, Ibnu At-Tabari menyebutkan sebuah riwayat dari Muhammad ibn Yazid al-Makhzumi al-Makki. Dia berkata, aku mendengar Wuhaib bin Ward, Abul Ward, Maula Bani Makhzum. Dia bercerita, laqiya alimun aliman. Ada seorang alim, salah jemaah. Afwan. Ya, ntar lagi kita baca nih cerita ini. Pendapat yang kedua yang disebut berlebih-lebihan adalah melampaui batas dalam berinfak. Yang disebut pelit, ya dia tidak mencapai target yang harusnya dia kerjakan, yang harusnya dia keluarkan. Jadi berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta, walaupun yang halal, di hal yang mubah itu juga terlarang. Di sini tadi kita bicarakan Wuhaib mengatakan laqiya alimun aliman. Huwa fauqahu fil ilm. Ada seorang alim yang berjumpa dengan orang alim lainnya yang lebih alim dari dia. Faqala yarhamukallah. Lalu orang yang alim ini mengatakan kepada yang lebih alim, akhbirni an hadzal bina alladzi la israfa fihi ma huwa. Sampaikan kepada aku tentang bangunan yang tidak berlebih-lebihan. Gimana sih model bangunan yang nggak berlebih-lebihan? Kata orang alim ini, huwa ma sataraka minasyamsi wa akannaka minal matar. Bangunan yang tidak berlebih-lebihan adalah bangunan yang menutupimu dari matahari dan menyelamatkanmu dari hujan. Karena orang bikin rumah itu tujuannya adalah supaya tidak terkena matahari, supaya nggak kena hujan. Jadi kalau bangunanmu sudah seperti itu, aman dari mentari, aman dari hujan, oh itu nggak berlebih-lebihan. Udah cukup itu sebenarnya. Lalu tanya lagi dia, qala yarhamukallah, fa akhbirni an hadzal ta'am alladzi nusibuhu la israfa fihi ma huwa. Oke, kalau makanan sekarang itu bangunan. Sekarang masalah makanan. Makanan ini mana yang dikatakan berlebih-lebihan dan mana yang dikatakan tidak? Qala ma saddal ju' wa duna syaba'. Makanan yang berlebih-lebihan itu makanan yang membuatmu tidak lapar tapi tidak membuatmu kekenyangan. Biasa-biasa aja. Subhanallah. Qala yarhamukallah. Lalu dia tanya lagi, gimana kalau pakaian? Pakaian yang tidak berlebih-lebihan itu kayak apa? Yang tidak berlebih-lebihan, ma satara auratak. Yang menutup auratmu, wa adfa'aka minal bard, dan membuatmu tidak kedinginan. Cukup itu sebenarnya. Oke, kalau kita melihat ucapan alim ini, dia memberikan gambaran yang sangat minim sebenarnya jamaah. Yang artinya kita ini, ya kalau bisa, ya sederhanalah hidup kita. Apa nggak boleh mewah? Boleh, tapi engkau akan ditanya nantinya. Boleh kita punya mobil yang mahal? Boleh. Asalkan tidak berlebih-lebihan. Bukan untuk kemaksiatan, dan engkau juga tidak menghalangi hak orang lain. Jangan sampai engkau punya mobil mewah, tapi sodako, enggak. Kau mengatakan, kan halal uangku sendiri. Iya, tapi kan ada aturan bagaimana kau membelanjakannya. Karena bisa itu masuk berlebih-lebihan yang seharusnya kau nggak perlu kayak gitu. Ini pendapat yang kedua. Berkaitan dengan berlebih-lebihan dan tidak pelit jamaah. Haibati fillah. Tadi ketika kita membaca ayat ke-9 di surat Al-Munafiqun tentang Allah, tentang peringatan Allah agar orang-orang beriman itu tidak dilalaikan dengan
hartanya sama anak-anaknya dari mengingat Allah. Terus apa yang harus dilakukan supaya dia ingat sama Allah? Allah sebutkan di ayat 10 sama 11. Coba dibaca surat Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. Nah, tafadhal. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Itu jemaah. Jadi jangan cuma memikirkan rumah, pakaian, makanan. Pikirkan bagaimana hartamu ini sampai ke surga yang kau miliki ini. Maka Allah perintahkan untuk menginfakkan dari apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum mati kalian. Mati ditinggal. Tadi kita bicara Steve Jobs 153,2 atau 2,3 triliun. Mati selesai. Ditinggal. Sebelum engkau mati, engkau infakkan. Engkau sedekahin. Kau jangan mengatakan mali, wah harta aku ini milikku, kata dia. Kata Nabi SAW, walaysa min malik. Engkau tahu anak Adam. Sadar engkau, hartamu yang mana? Yang kau makan. Yang kau makan. Masuk ke kerongkonganmu, hilang rasanya, masuk ke perutmu, kadang-kadang jadi penyakit buat engkau, lalu engkau buang jadi kotoran, itu hartamu. Wa malabis yang kau pakai. Dipakai itu baju sampai usang. Oh, itu hartamu, ya milikmu itu. Yang ketiga, wa ma tasaddaqta bihi fa'abqain. Yang engkau sedekahkan, lalu engkau simpan, ini yang mengantarkan ke surga. Maka tuh orang kalau punya harta mati belum berinfak, dia kepingin balik ke dunia. Kepingin apa? Hanya kepingin sedekah dan menjadi orang-orang soleh. Maka bagaimana sekarang? Ini terserah antum sebenarnya kalau bicara bagaimana harta kita mengantarkan kita ke surga. Cerita sahabat Nabi ya, Suhaib Ar-Rumi, ketika dia mau hijrah, dia dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi sudah sampai Madinah. Nabi sudah sampai ke Kuba. Dia dihadang oleh orang-orang Quraisy. Dan Suhaib adalah pemanah handal. Dengan panahnya, dengan pedangnya dia siap menghadapi orang-orang Quraisy. Lalu ketika dihadang, Suhaib mengeluarkan anak panahnya dan diletakkan di busur dia. Lalu dia mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ta'lamuna anni min armakum. Kalian tahu aku termasuk pemanah paling handal di antara kalian. Tahu orang-orang Quraisy. Wallahi la tasiluna ilayya hatta armiyakum bikulli sahmin ma'i. Demi Allah, kalian tidak akan sampai kepada aku sampai aku habiskan anak panah ini dan mengenai kalian. Setiap satu anak panah kepada diri kalian. Setelah habis anak panahku, thumma adribukum bisayfi ma baqiya biyadi minhu syai'. Maka setelah habis anak panahku, maka aku akan gunakan pedangku untuk melawan kalian. Ya sampai pedang itu habis, lepas dari tanganku. Lalu apa kata orang-orang musyrikin? Masalahnya sama Suhaib ini ada masalah lain. Mereka mengatakan, ataitana sa'lukan. Suhaib, ingat, engkau datang ke kota Mekah karena Suhaib ini orang Yaman. Dia datang ke Mekah, dia pernah ditawan oleh orang-orang Romawi sehingga lisannya dia orang Arab, cuma bahasa Arabnya mungkin udah terpengaruh dengan bahasa Romawi. Maka kata orang-orang Mekah, engkau dulu masuk ke Mekah miskin loh.
kemudian engkau jadi kaya karena di tempat kami. Lalu engkau kepingin keluar meninggalkan Mekah membawa hartamu. Nggak boleh itu. Oh, kata Suhaib, kalian mau harta. Ara'aitum in taraktu mali lakum. Menurut kalian gimana kalau aku tinggalkan hartaku buat kalian? Hal tukhalluna sabili? Apakah kalian akan biarkan aku hijrah? Qalu na'am. Iya. Loh, selesai sudah urusannya fulus. Ambil tuh fulus. Kata Suhaib, hartaku di tempat ini, dulu hartanya emas ya ma. Emas, mau kebakaran tetap emas, mau kena banjir tetap emas. Fulus kebakaran jadi areng, kebanjiran hilang. Kertas kebanjiran habis, nggak bisa dipakai. Ini emas dan perak pada waktu itu. Kata Suhaib, hartaku di tempat ini, di tempat ini. Kalian lihat bisa. Kata orang-orang Quraisy, tafadhol engkau berangkat. Sudah berangkat. Ditinggalkan semua hartanya. Sampai kota Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Suhaib, Rabihal bai' Aba Yahya. Untung besar perdaganganmu Aba Yahya. Untung besar. Dia membeli surga Allah Azza wa Jalla dengan hartanya. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 207. Nah, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ini ayat dibacakan oleh Nabi SAW kepada Suhaib Ar-Rumi. Dia termasuk orang-orang yang mengorbankan dirinya. Dia beli dirinya, jamaah. Yashri itu maknanya beli sebenarnya. Dia beli dirinya dengan harta untuk masuk surga Allah, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka harta itu bisa mengantarkanmu ke surga Allah Subhanahu wa taala selama niatmu benar ketika mengumpulkannya, niatmu benar ketika menafkahkannya, nggak riak ketika berbagi sama orang ya. Karena ada aturan-aturan yang harus diikuti. Para sahabat dari kalangan muhajirin itu mereka sempat ghibtah ya, iri yang diperbolehkan kepada orang-orang Ansar. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Tuh orang-orang kaya itu habis pahala diborong sama mereka. Kenapa? Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka sholat sama seperti kita sholat. Mereka puasa sama seperti kita puasa. Bedanya mereka bisa bersedekah dengan harta mereka. Kita nggak bisa. Apa kata Nabi SAW? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nabi udah ngajarin zikir sama para sahabat. Tapi zikir orang kaya miskin bisa melakukannya. Tapi kalau sedekah, membantu orang lain, ya, berangkat haji, ya orang-orang miskin nggak mampu. Tapi insya Allah jamaah, karena kita tahu Allah itu maha adil. Kalau antum nggak punya harta, maka berniatlah. Kalau antum punya harta seperti fulan, anak akan berbuat seperti fulan dalam kebaikan. Yang dengan cara itu insya Allah, Allah akan memberkahi antum. Walaupun gak punya harta, antum tetap bisa masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala seperti orang-orang kaya masuk surga. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini jamaah. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tafadhal. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ustaz atas materinya. Pada para partisipan bisa mengirimkan pertanyaan melalui Zoom. Saat ini kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah harta yang didapat dari menyewakan rumah ke pihak bank untuk operasional bank itu halal atau haram, Ustaz? Syukran. Barakallahu fikum. Kalau antum tahu
rumah itu disewakan oleh atau disewakan kepada pihak yang melakukan perbuatan dosa, maka antum ikut berdosa. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalian hendaklah saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong menolong dalam dosa dan dalam permusuhan. Sedangkan antum memfasilitasi orang untuk berbuat dosa. Antum tidak ikut membunuh orang. Tapi antum menjual pisau kepada seorang pembunuh. Antum sama dengan dosa dia. Sebagaimana orang yang menunjukkan kepada kebaikan, itu akan dapat kebaikan. Orang tanya masjid, antum kasih tahu, fadhol itu masjid. Tapi ketika antum berikan fasilitas kepada pelaku riba, antum sewakan, maka antum akan dapat dosa yang sama. Antum makan uang itu dari hasil mereka yang melakukan riba, di samping antum yang memfasilitasi mereka untuk hal itu. Walaupun kalau kita bicara akadnya ya mungkin persyaratan-persyaratannya lengkap. Tapi antum melakukan akad dalam memberikan kemudahan kepada riba, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah Ustaz, Anda mau tanya tentang niat. Semuanya itu tergantung niat dan manusia diciptakan untuk ibadah. Bagaimana caranya kita tidak salah niat? Apakah setiap melakukan kegiatan apapun harus mengucapkan niat atau sekedar membaca bismillah atau bagaimana Ustaz? Dan bagaimana kita tahu apakah niat kita ini sudah benar atau belum? Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Niat itu adalah amalan hati. Semua sepakat bahwa niat itu bukan di lisan. Semua ulama sepakat. Sampai yang mengatakan talafud bin niyah, mereka sepakat niat itu amalan hati. Bukan amalan lisan. Sehingga tatkala orang mengatakan lillahi ta'ala dengan lisannya, tapi di hatinya riya, yang dihitung yang di hatinya. Bukan yang di lisannya. Karena ini amalan hati. Kalau ditanya apakah kita harus meniatkan dalam segala aktivitas kita, ya antum itu bekerja punya niat. Keluar rumah antum udah punya niat di hati antum. Yang kita bicarakan bagaimana niatnya diperbaikin. Kalau bicara sekarang orang keluar rumahnya tiap pagi naik motor, ada niat nggak? Dia ambil kunci motornya, dia pasang di motornya, kemudian dia gas motornya. Dia ada niat mau kemana engkau? Walaupun dia tidak ngomong, aku mau ke kantor, aku mau ke pasar. Dia punya niat. Ini termasuk amalan hati yang Allah tahu dengan niatmu. Kalau bicara bagaimana sekarang kita memperbaiki niat. Tadi mungkin pertanyaan, apakah cukup bismillah? Bismillah itu untuk memulai amalan kita. Niatnya sudah ada lebih dahulu di dalam hatimu. Bagaimana supaya tidak salah niat? Tadi yang kita sudah bicarakan. Niatnya antum bekerja, berusaha. Jangan sampai, Anda sampaikan yang niat yang salah aja, yang tadi Nabi singgung. Ketika Nabi SAW mengatakan, in kana kharaja yas'a. Kalau dia bekerja, berupaya, berusaha dalam rangka riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabili syaitan. Dalam rangka untuk pamer, untuk berbangga-banggaan dengan hasilnya, dengan dunia ini, maka dialah yang di jalan syaitan. Maka perbaiki niat antum. Antum usaha sekarang buat apa? Untuk kasih nafkah. Antum udah menikah. Ana Ustaz punya kewajiban. Ana suami Ustaz. Ana punya istri ya. Ana masih punya orang tua ya. Kemudian kadang-kala Ana udah punya anak. Atau dia bujangan juga orang tuanya mampu sebenarnya. Tapi dia, kenapa engkau kerja? Orang tuamu kan mampu. Ya Ustaz gak kepingin ngerepotin orang tua. Dan Ana juga ya ingin jaga kehormatan diri Ana. Kalau bisa Ana yang kasih nafkah buat orang tua.
Jadi seperti itu niat seorang ketika bekerja. Tapi kalau niat antum sudah, dan ini kembali kepada isi hati antum sebenarnya. Kenapa? Orang yang ambisinya dunia, yang ada dalam benak dia adalah dunia, mengumpulkan harta, buat apa? Mau buat kasih nafkah buat keluarga. Kadang-kadang udah kelewatan nafkahnya. Sehingga orang itu kalau sudah kelebihan hartanya, ketika dia tidak menjaga iman dirinya, dia bingung mau dibuat apa hartanya. Padahal jalan-jalan kebaikan banyak sekali. Cuma karena dia ambisi dunia, dia hanya berbagi sedikit. Sisanya, ya demi untuk, nggak tahulah untuk apa. Tapi kembali tadi, adalah kita memperbaiki niat kita, seperti yang Rasulullah SAW sudah menjelaskannya tadi. Artinya seorang muslim dalam berusaha, dalam tidurnya, dalam olahraganya, dalam geraknya, ketika dia niatkan dengan niat yang benar sebagai hamba Allah. Umpamanya kita bicara orang tidur. Tidur ini bisa jadi ibadah, nggak bisa. Ketika kau niatkan dengan tidurmu, aku ingin sholat malam nantinya. Aku ingin sholat malam. Jadi tidurnya pun bernilai ibadah. Hada wallahu a'lam bishawab. Apa berarti kita seorang muslim jika misalkan punya mimpi punya rumah mewah, punya keinginan punya mobil mewah itu tidak boleh? Kalau mimpi nggak apa-apa, dia mimpi aja. Nanti tidur kelihatan mobil mewah ya. Ya tahu-tahu tidur lihat rumah mewah. Mau mimpi gitu dia maksudnya? Nggak apa-apa mimpi dia. Jamaah, yang kita bicarakan ingin punya mobil mewah nggak apa-apa, ingin punya rumah mewah nggak apa-apa. Niatnya bukan untuk berbangga-banggaan, bukan untuk pamer. Ini bicara hati. Jadi kita ketika ngelihat kawan kita beli motor, moge, masya Allah, dia suka, nggak apa-apa. Nabi SAW mengatakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah cinta dengan keindahan. Sehingga ketika para sahabat mendengarkan hadis tentang kesombongan, dia takut. Ya Rasulullah, aku ini orang yang suka pakai baju bagus ya. Aku suka pakai sandal, sampai tali sandalnya aku suka yang bagus. Boleh nggak Nabi SAW? Maka Nabi mengatakan, Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran, meremehkan orang. Itu sombong. Kalau tadi yang berkaitan dengan orang kepingin punya mobil mewah, tafadhol. Aku suka mobil yang bagus, Ustaz, yang mewah, enak. Tapi bukan untuk menyombongkan diri. Bukan untuk pamer. Bukan untuk berbangga-banggaan. Nah, apa manfaatnya berbangga-banggaan? Fisabilis syaitan. Nggak ada gunanya. Maka kalau dikatakan, bolehkah bermimpi punya mobil mewah? Tafadhol, silahkan. Tapi tadi, hak-hak orang miskin jangan dilupakan. Kemudian niat engkau ketika kepingin punya rumah yang mewah, apa sih tujuannya? Nggak Ustaz, supaya enak Ustaz. Jadi aku juga kalau jamu tamu seneng ya. Jadi kembali kepada niat. Jadi tidak ada larangan orang memiliki mobil mewah, motor mewah. Yang penting tidak berlebih-lebihan dan tidak pelit dalam hal itu. Dan niatnya bukan untuk berbangga-banggaan atau dia riak untuk pamer kepada orang-orang lain. Hadza wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Ustaz, bagaimana membersihkan harta syubhat di masa lalu dan harta haram di masa lalu, dan cara menghilangkan riya ketika bersedekah, supaya tidak disebut ketika disebut orang lain, tidak muncul riya dan sebagainya. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Berkaitan dengan masa lalu, kita yang mungkin kita melakukan perkara-perkara yang haram dalam urusan harta, cara-cara yang nggak benar dalam mengumpulkan harta, gimana kita membersihkan harta kita? Yang pertama adalah dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Di sini, syarat taubat yang pertama adalah meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua, bertekad untuk tidak mengulangi. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau ada hubungan sama orang lain, maka
kesempurnaan tobatnya adalah dengan meminta maaf atau mengembalikan hak orang lain yang dia ambil. Berkaitan dengan harta, syubhat dan haram ini ada dua macam. Yang pertama, ada yang kita mendapatkan harta itu dengan saling ridha, tapi Allah nggak ridha. Artinya kita tidak mendolimin orang lain, bukan tidak mendolimin, kita tidak mengambil hak orang lain ya. Tapi ini saling ridha gitu loh. Umpamanya tadi dengan cara riba. Orang kan, oh enggak, anak ridha, nggak ada masalah. Tapi Allah murka. Ada yang kedua dengan cara engkau mengambil milik orang. Dengan cara merampas, mencuri, merampok, atau ya ada perampok berdasi mungkin. Engkau ada tanah milik orang, engkau klaim milikmu, lalu engkau berangkat ke pengadilan, akhirnya dimenangkan engkau. Sampai kapanpun yang model seperti ini, tuh harta nggak akan pernah jadi milikmu, itu milik orang. Tapi kalau tadi yang caranya dengan saling ridha, itu jadi milikmu, tapi caranya nggak benar. Kalau yang orang riba, bagaimana orang yang dulu makan riba umpamanya? Ya sudah, cukup dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia banyak-banyak sedekah, dia meninggalkan, kemudian dia banyak-banyak bersedekah. Tapi kalau berkaitan ternyata itu ada milik orang lain di hartamu, engkau harus balikin. Kau mengatakan itu tanah, Ustaz, anak ambil, anak serobot milik orang sebenarnya, Ustaz. Antum balikin. Kalau yang berkaitan dengan seperti itu. Itu cara bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan subhanallah jemaah, buat teman-teman yang hijrah ya, yang terkadang dia mulai kembali kepada Allah Azza wa Jalla, lalu harta dia tahu-tahu habis. Allah ingin membersihkan engkau. Dan Allah ingin menguji apakah engkau benar-benar bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena syarat tobat engkau bertekad untuk tidak mengulangi dosa-dosamu. Jangan-jangan engkau akhirnya berubah pikiran, aduh kayaknya susah nih tobat nih. Kemudian pertanyaan bagaimana supaya kita ikhlas dalam bersedekah, dalam berbagi. Ya, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jalla. Orang ketika riya itu yang dia inginkan biasanya pujian, sanjungan orang. Atau dia ingin sedikit dari kenikmatan dunia, kesenangan dunia. Ketahuilah, kalau seluruh penduduk bumi ini memujimu, menyanjungmu sebagai orang yang baik di muka bumi ini, tapi Allah murka sama engkau, nggak ada gunanya. Kalau engkau ingin harta, yang punya harta Allah. Lalu apa yang kita harap dari manusia? Minta supaya diingat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berjanji, kalau kalian mengingatku, aku akan mengingat. Kalian bersyukur kepada aku akan berterima kasih kepadamu. Subhanallah. Jadi Allah tuh akan mengingat kita. Maka bagaimana supaya tadi keinginan kita ingin pujian, Ustaz, minta sama Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, kasih hamba, ya Allah, aku minta surgamu, ya Allah. Kita ingin sesuatu dan Allah akan mengingat kita. Makanya berapa banyak orang yang di muka bumi ini populer. Banyak orang yang kenal, followernya jutaan. Tapi di langit gak ada yang kenal sama dia. Karena amal-amal kebajikan dia gak sampai ke langit. Gak diangkat, dosa. Sodako diangkatnya dosa. Kenapa? Karena ada riya. Maka hati-hati. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Bagaimana jika memiliki sedikit harta, kelebihan harta sedikit, terkadang suka bingung untuk memberikan ke orang tua atau ke anak yatim atau ke duafa, mana yang lebih didahulukan? Mungkin secara bisa diperincikan juga mungkin cara manajemen sedekah, mana yang lebih didahulukan? Nah, subhanallah jemaah. Iya, ini bicara fikih prioritas ya. Memang dalam ibadah itu bertingkat-tingkat. Kalau kita bicara sholat sunnah, yang paling utama adalah sholat malam. Ada sholat duha, ada qobliyah, ba'diyah. Tapi ketahuilah, di antara semua sholat sunnah itu, kata Rasulullah SAW, afdalus salati ba'dal maktubah, salatul lail. Sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Bicara sedekah, harta nih, juga ternyata ada
ada prioritasnya siapa dulu, kepada siapa kita berbagi. Kadangkala kita ini nggak belajar. Makanya kita anak yatim, bagi anak yatim. Masjid, bagi masjid. Masya Allah, jadi orang baik engkau. Padahal Allah Azza wa Jal mengatakan, ketika orang bertanya kepada Nabi SAW, Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka infakkan? Dan kepada siapa mereka berinfak? Qul ma anfaqtum min khairin. Katakan kepada mereka, harta yang kalian infakkan, kelebihan harta, tadi bicara ada kelebihan harta sedikit, yang kalian mau infakkan itu, maka yang paling berhak mendapatkannya adalah falil walidain, orang tua. Jadi kalau untuk berpikir punya kelebihan harta, nih orang tua dulu. Kasih buat orang tua. Kalau bisa antum punya kelebihan harta nih, fadl abah. Aku punya uang sekian abah. Ibu nih, aku punya kelebihan sekian hartaku. Abah, ibu mau ambil berapa, tafadhal. Subhanallah jemaah. Setelah abah ibu ambil, alhamdulillah, ada sisanya. Atau abah ibu abah perlu uang, sekarang fadl abah. Tapi ada sisanya, antum ambil lagi. Terus siapa? Wal aqrabin, wal yatama, wal masakin, wabnis sabil. Yang kedua setelah orang tua kita, jamaah, sejatinya kita dan harta kita itu milik orang tua. Kita sama harta kita itu milik orang tua. Maka jangan antum akhirnya berbagi-bagi ke tempat lain sedangkan orang tua kita memerlukan itu harta. Wal aqrabin, setelah orang tua kerabat kita. Terus anak yatim masjid, tunggu dulu. Kerabatmu. Ingat bagaimana Abu Talha ketika turun firman Allah. Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu orang kaya di kota Madinah. Ketika turun firman Allah, Jalla jalalu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai tingkat bir sampai kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Abu Talha itu datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, Allah menyampaikan firman Allah yang tadi itu. Sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah birha. Satu kebun yang isinya ratusan pohon kurma. Di situ ada mata airnya. Nabi suka minum di sana. Aku ingin menginfakkan itu. Aku melihat terserah engkau Nabi. Mau diletakkan di mana. Jadi kadangkala orang itu jamaah datang ke alim ulama. Ini uang anak kayak gini Ustadz. Anak mau sedekah, fadhil Ustadz mau taruh di mana, terserah Ustadz. Nih datang kepada Nabi SAW. Apakah kemudian Nabi mengambilnya lalu dibagikan ke fakir miskin? Enggak. Nabi mengatakan kepada Abu Talha, Ara an taj'alaha fil aqrabin. Menurutku, engkau bagikan kepada kerabat-kerabatmu. Nih jamaah. Jangan antum berpikir mau ngasih orang lain ya. Nggak apa-apa, asalkan kerabat udah dikasih. Ini kita kadang-kala jamaah, ada sumbangan. Dimintain sedekah. Untuk bencana di mana, sampai bencana di luar negeri. Ya kita membantu, nggak ada masalah. Asalkan jangan sampai antum melupakan yang seharusnya didahulukan sama antum. Kerabat antum. Paman, keponakan, sepupu. Cari tahu tentang mereka. Bagaimana kehidupan mereka. Engkau mungkin sukses berangkat ke Jakarta, engkau punya banyak harta. Engkau hanya tahu sama kakak adikmu, engkau coba cari tahu sepupu-sepupumu. Karena Rasul SAW mengatakan, nafkah atau sedekah yang kau berikan kepada kerabatmu, kau dapat 2 pahala. Sedekatun wasilah. Yang satu pahala sedekah, sama kalau kau kasih fakir miskin. Sama kalau kau berikan kepada anak yatim. Yang kedua, silah. Silaturrahim. Dapat 2 pahala. Kemudian, anak-anak yatim yang gak mampu, perhatikan mereka. Orang-orang miskin, ya kasih mereka. Kemudian bicara ada orang-orang yang terputus, ya apa saja jamaah. Pintu-pintu kebaikan, hendaklah kita memperhatikan mereka. Hanya saja yang paling harus kita pikirkan kerabat kita. Beberapa kajian ana menekankan hal ini.
Kenapa? Karena sudah mulai silaturahim itu hilang di negeri kita. Nasihat ana, antum yang mendengarkan kajian ana minta kepada semuanya. Antum bikin grup yang satu kakek sama antum. Grup kakek dari pihak bapak, kakek dari pihak ibu. Antum bikin grup WhatsApp atau Telegram. Kumpulin sepupu-sepupu antum semuanya di sana. Itu menjadi ajang silaturahim. Di sana kalau ada yang sakit, ada apa, dilaporkan di sana, bisa saling membantu. Karena alhamdulillah nggak ada alasan antum untuk memutuskan silaturahim sekarang jamaah. Atau nggak bisa bersilaturahim karena saling berjauhan, ada sarana, manfaatkan. Dan ingat ketika antum punya harta, yang pertama antum perhatikan kedua orang tua antum, kemudian kerabat-kerabat antum. Setelah itu silahkan bagikan ke lainnya. Memang kadang-kala jamaah kalau kita ngasih keluarga ini nggak ada publikasi jamaah. Nggak ada publikasi, oh bulan ngasih, nggak ada. Tapi kalau kita ngasih masjid, oh satu kampung jadi tahu. Kita bantu orang miskin cerita kemana-mana. Di situ akan membantu kita lebih ikhlas dan mendapatkan keridhaan Allah SWT. Dan semoga harta antum mengantarkan antum ke surga. Itu mungkin yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Ana kembalikan kepada pembawa acara. Tafadhol. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz atas materinya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kami tutup, ini ada sedikit pengumuman dari KPMI, Qorwil Surabaya khususnya, bahwasanya KPMI Surabaya memiliki koperasi Sirkah Berkah Bersama, yang ini merupakan usaha real dari teman-teman pengurus KPMI untuk melawan riba, membantu kaum muslimin dari terperangkap dari riba. Ya, bagi kaum muslimin yang memiliki kebutuhan untuk jual beli taksi secara kredit, bisa melalui KPMI, melalui KSBB, Koperasi Sirkah Berkah Bersama, tapi khusus yang memiliki KTP Jawa Timur. Kemudian dari teman-teman KPMI Surabaya juga memiliki Yayasan Suka Sedekah yang menyalurkan sedekah dan zakat mal untuk membiayai pendidikan beberapa santri di beberapa pondok pesantren sunnah ya, bermanhaj salaf. Bagi rekan-rekan sekalian yang memiliki keinginan untuk bersedekah bisa ditampung melalui Yayasan Suka Sedekah ini. Kemudian akhir kata, kami segenap pengurus KPMI Surabaya mohon maaf apabila selama berlangsungnya acara ada kesalahan, kekeliruan. Semoga pertemuan kita kali ini memberatkan timbangan amal soleh kita kelak di hadapan Allah SWT. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.